Saya membaca untuk seluruh jemaat 2 Korintus 9 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran yang tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Demikian firman Allah. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan memelihara firman-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Khusus dari 2 Korintus 9 ayat 7 hingga 10 dan seterusnya. Ada banyak sekali gagasan, ide orang menulis. Tetapi mungkin ini adalah kesalahan saya, yaitu ketika membaca saya kurang terinspirasi dengan tulisan-tulisan tersebut. Belum begitu banyak menggugah, dan menurut saya agak datar dan apa yang mungkin umum. Bisa jadi karena saya sedang mencari sesuatu yang tidak cocok dengan yang saya baca. Tapi setelah saya ikuti, saya menemukan satu tulisan yang menurut saya sangat menggugah hati saya. Ada seorang menulis tentang rela hati atau ikhlas dalam memberi. Beliau mengatakan begini: rela hati atau ikhlas dalam memberi artinya engkau menyadari bahwa yang Maha Pemberi itu adalah Allah semesta, sedangkan engkau hanyalah perantara bagi sampainya nikmat atau berkat Allah itu kepada makhluk yang lain selain dirimu. Saudara, sepenggal kalimat ini sungguh saya tergugah sekali karena merangkum sebuah penghayatan iman kita yang sangat mendasar. Yaitu ia mengatakan rela hati atau ikhlas dalam memberi artinya engkau menyadari bahwa yang Maha Kuasa pemberi itu adalah Allah semata. Sedangkan engkau hanyalah perantara bagi sampainya nikmat atau berkat Allah itu kepada makhluk yang lain selain dirimu sendiri. Saudara, saya harus mengakui bahwa kalimat ini sangat berhikmat, sangat menggugah dan menyentuh kehidupan spiritual atau iman kita kepada Tuhan. Bahwa memang Tuhan adalah pemberi dan kita adalah perantara bagi sampainya nikmat atau berkat Allah itu. Ini mengoreksi hidup saya untuk kemudian belajar terus-menerus, tidak pelit atau kikir,
Tidak kemudian memberi dengan mengharapkan balasan, tidak memberi dengan ada tujuan lain dalam sebuah keikhlasan, saudara. Saudara, kalimat ini saya pikir mengandung nilai yang sangat diinginkan oleh Tuhan Allah, bahwa setiap umatnya atau anak-anak Tuhan hanyalah perantara bagi sampainya nikmat atau berkat Allah itu kepada makhluk yang lain. Saudara, ini kemudian mengingatkan kita juga kepada contoh seorang wanita di dalam Lukas pasal 21, seorang janda yang memberikan 2 peser seluruh hidupnya. Tidak ada lagi yang dia bisa gantungkan harapan selain kepada angka tersebut yang dimiliki oleh dia. Tetapi dia bisa berbagi dari keterbatasannya. Dan ini adalah sebuah nilai yang memang tidak terlalu mudah untuk seorang berada pada posisi seperti wanita yang Yesus jumpai itu, saudara. Bapak Ibu, ini memberikan kepada saya sebuah teguran yang penting. Dan saya pikir ini menarik bagi seluruh perjalanan tindakan pemberian kita kepada sesama kita, bahkan ke rumah Tuhan Allah. Kita adalah perantara bagi sampainya berkat Tuhan itu bagi sesama kita. Maka tidak ada sebuah transaksi jual beli, hitung-hitungan, tabung menabung dalam sebuah pemberian kepada Tuhan Allah. Ada orang akan banyak menjadi kecewa kepada Tuhan bila kemudian dia rajin memberi dan beranggapan kalau Tuhan tidak melakukan yang terbaik, maka Tuhan berhutang kepadanya, saudara. Saya kira jemaat kita di tempat ini, kita tidak berada pada situasi rohani yang demikian. Kita punya iman atau tindakan kita adalah kita memberi dengan sukacita, dengan senang hati kepada sesama yang Tuhan juga hadirkan bagi kita. Amin ya. Nah, biasa Alfred kalau sudah ngomong ada ambil ujungnya dia akan ngomong lagi. Sekarang lihat kiri kanan, saudara ya. Nah, lihat kiri kanan, tepuk bahu dia dan ngomong. Makanya jangan lupa memberi ya, yang ngomong, saudara. Ya, saudara, memang orang ini cerdas, dia menangkap. Dan juga ada yang dikatakan begini. Dan engkau wajib memuji Allah karena Dia telah menjadikan dirimu sebab sampainya nikmat atau berkat Allah itu kepada orang lain. Engkau wajib memuji Allah. Wah, ini luar biasa. Engkau wajib memuji, bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan telah menjadikan dirimu sebagai sebab sampainya nikmat Allah itu atau berkat Allah itu. Jadi orang-orang yang memberi itu patut mengucap syukur kepada Tuhan, patut bersuka cita, patut senang kepada Tuhan karena Tuhan menjadikan dirinya sebagai sebab untuk sampainya berkat Tuhan itu. Saudara, saya baca ini lagi-lagi bagi saya ini merangkum apa yang sedang kita gumuli dalam bulan gempur ini. Ini merangkum gagasan yang sangat kuat bahwa di dalam memberi kepada Tuhan Allah, kita membawa dengan sukacita, dengan gembira, dengan senang hati. Tidak ada tawar hati, tidak ada umpat-umpatan, tidak ada hitung-hitungan ataupun untung rugi, tapi dari satu kerelaan hati yang terdalam untuk kita berikan kepada Tuhan dan dipakai untuk orang lain, saudara. Bapak Ibu, kenapa ini menjadi menarik bagi saya dan penting? Ini sangat terkait ketika Paulus berbicara di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, yaitu yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut
yang besar. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang memuji kepada Tuhan Allah, dengan hati yang menyembah kepada Dia. Saudara, menarik, Paulus kenapa bicara ini, dan saya lihat sebagai ada satu keterkaitan yang sangat indah dengan kalimat-kalimat yang di awal saya ungkapkan. Karena di ayatnya yang ke-7 itu ada satu bagian mengatakan, ada satu kata mengatakan begini: hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Nah, hati ini yang harus ditandai, saudara. Bapak Ibu, hati itu harus diberi karena itulah intinya. Hati menjadi penting dalam pemberian. Hati menjadi satu-satunya faktor yang bisa menjelaskan diri seseorang jujur kepada Tuhan di dalam memberikan persembahan atau membawa pemberian itu kepada sesama yang lain. Bapak Ibu, bayangkan kita memberi sesuatu kepada orang lain atau ke rumah Tuhan, tapi dengan muka murah, hati yang tidak rela, maka pemberian itu pun juga tidak diterima dan dihargai Tuhan Allah. Maka hati ini adalah hal yang sangat mendasar. Saudara, kenapa hati? Di dalam bahasa Latin sering disebut dengan core. Saudara, core itu juga menjelaskan hati sebagai pusat hidup. Dari hatilah terpancar kehidupan. Dari hatilah seseorang bisa dapat menilai dirinya. Dari hatilah seseorang bisa mengukur seberapa dia tulus, ikhlas di dalam melakukan perintah Tuhan di hadapan Tuhan. Saudara, hati juga adalah termasuk pikiran. Kalau kita kemudian lihat di Alkitab, hati juga sering disebut sebagai keinginan kita. Hati juga disebut sebagai kehendak. Hati juga sering disebut sebagai karakter kita. Jadi kalau kita kemudian bicara hati, maka sebetulnya adalah seluruh hidup menjadi pusat, yaitu di dalam hati. Ketika seseorang kemudian membawa pemberian itu kepada Tuhan Allah. Saudara tidak bisa membohongi hati. Pak Alfred tidak bisa membohongi hati. Bisa menekan hati yang Tuhan tahu. Bisa membuatnya seolah-olah dia tidak berfungsi demi sesuatu yang ada di hidupnya. Tetapi hati adalah ibarat polisi yang Tuhan tahu dalam diri kita. Dia menjadi pengawas yang kuat. Bahkan kitab suci mencatat hati adalah tempat di mana Tuhan Allah hadir. Tuhan menjadikan hati sebagai rumah bagi dirinya, saudara. Ada yang mengatakan hati itu adalah hidup spiritual. Jadi kehidupan spiritual seseorang itu dapat terbaca oleh dirinya dari hati yang dimiliki di hadapan Tuhan Allah. Dia sungguh-sungguh, dia serius, dia tulus, dia apa adanya atau dia tidak apa adanya. Dia berbagi dengan senang hati, dia memberi memang karena sukacita atau memberi dengan berat hati. Hati adalah rumah spiritual seseorang. Maka seseorang bisa mengukur dirinya lewat hatinya, lewat hati yang Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara, ini yang kemudian digandengkan oleh Paulus, mengatakan hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati, jangan dengan paksa. Ini adalah peringatan yang ia taruh di bagian terakhir. Sedih hati atau paksa, hal yang sangat bertentangan dengan rumah spiritualnya, yaitu seseorang datang kepada Tuhan dan memberi dengan sukacita, saudara. Maka Bapak Ibu ingat baik, sebelum kita mendengar kalimat yang mengatakan bukan berapa banyaknya, sedikit atau besar, banyak, kecil atau besar, tetapi hati. Hati menjadi pusat
di dalam pemberian itu. Saudara, beri kepada orang lain juga sama. Kepada menantu, kepada mertua, kepada yang lain. Kelihatan saudara itu kita yang mengukurnya. Sehingga Bapak Ibu harus bersama-sama dengan saya belajar bahwa hati menjadi pusat di dalam pemberian. Kalau tidak memiliki sebuah hati memang tidak bisa memberi saudara. Dan ini menjadi dasar yang menarik. Saudara, kenapa hati itu dikatakan menjadi penting, menjadi pusat di dalam sebuah pemberian? Bapak Ibu, kita melihat di ayat 12 dari 2 Korintus 9. Dalam 2 Korintus 9 ayat 12 mengatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bapak Ibu, ini bagian terkait dengan ucapan syukur. Tapi saya tertarik, ada satu contoh yang saya ingin Bapak Ibu lihat. Saya akan undang salah satu teman majelis ke depan, lalu dia akan memilih barang yang saya bawa. Ini siapa cepat dia dapat, saudara ya. Nah, ini kalau bagus boleh minum saudara ya, segar. Tak ada titipan. Ini saya sendiri mempromosikannya. Ini orange saudara, ini coklat. Saya minta Pak Yudhitya untuk mengambil salah satu. Tidak tiga-tiganya saudara ya, satu saja ya. Silakan. Nah, saya asal. Jangan kasih saya. Salam. Kenapa Pak memilih? Saya pagi-pagi minum orange. Nah, saya pagi-pagi apa lagi? Saya ada gratis ya. Oke, silakan dulu Pak. Cuma punya Pak. Ada lagi? Nanti ya. Bapak Ibu, kenapa saya tadi ambil contoh ini? Karena ini terkait dengan memberi dengan rela hati. Itu tidak bicara suasana hati saja atau ucapan syukur yang tadi, sukacita, terima kasih banyak. Tapi begitu kita lihat tadi waktu Pak Yudhitya kemudian mengambil salah satu, dia memilih mengambil yang menurut beliau adalah pagi-pagi minum ini segar saudara. Nah saudara, apa maknanya? Saudara memberi dengan sukacita atau rela hati, itu bukan saja bicara suasana hati, rasa syukur, tapi ini adalah sebuah keputusan memilih dari beragam pilihan yang lain. Kita bisa memilih untuk tidak memberi dengan rela hati. Kita bisa memilih untuk tidak berbagi. Bisa. Hak kita sesuai. Keputusan kita. Keinginan kita. Tetapi di dalam bagian yang kita baca, kalimat itu terkait dengan satu istilah yang Paulus memang ungkapkan. Oh, itu adalah keputusan Anda memilih. Jadi bukan sesuatu yang didorong-dorong, diingatkan supaya melakukan pemberian dengan rela hati, bukan itu saudara. Tapi satu keputusan secara dewasa, secara mandiri, secara sukarela, bahwa seseorang itu akan hidup di dalam tindakan pemberian dengan rela hati. Dan dia akan pelihara jiwanya seperti itu. Hidupnya akan terjaga terus-menerus dengan rela hati. Itu
hidupnya susah, menderita. Tetapi Paulus berkata kepada mereka, kamu kaya di dalam memberi. Kenapa mereka kaya, Bapak Ibu Saudara? Karena terbaca mereka adalah orang-orang yang melakukan pilihan untuk memberi dengan rela hati. Tidak gampang, Saudara, tidak gampang. Apalagi tekanan yang lain, Bapak Ibu perhatikan, memilih salah satu dari yang lain, dan ini yang terbaik bagi diri sendiri, dan itu yang diberikan. Sebetulnya konsepnya itu, Saudara. Jadi ketika Bapak Ibu kemudian memilih dari 3 bagian yang terbaik bagi dirinya, apa? Ini beliau ambil itu. Yang terbaik inilah yang harus dia beri. Tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Ini sulit. Yang terbaik yang punya kita itu akan sulit untuk berbagi, Bapak Ibu. Percaya. Yang terbaik akan kita simpan untuk diri kita. Tetapi yang kurang terbaik itu yang biasa disodorkan. Itu bukan pemberian sukarela, tapi paksa. Bisa katakan itu. Maka tekanan Paulus jelas ada satu keputusan. Begitu bicara memilih dari antara sekian ini yang terbaik untuk diri saya, sekarang saya mau beri. Apa yang Bapak Ibu lihat dari sisi kristologinya? Begitu kita memahami ini dari sisi Tuhan Allah, yang terbaik bagi dia berikan anak tunggal. Bapak Ibu, di titik ini saya kira kita mengoreksi hati kita, pemberian sukarela, yaitu yang terbaik, itu yang Tuhan minta sebetulnya, Saudara. Bagaimana kita kemudian membawanya dengan sungguh, dengan senang hati. Tuhan, ini yang terbaik buat saya, tetapi saya mau pergi. Saya ambil buat diri saya dari sekian pilihan, tapi inilah yang saya mau kasih, Saudara. Dan itu akan mendatangkan dampak yang baik bagi hidup kita, Saudara. Saudara, ini yang kemudian tadi saya katakan, Paulus mengatakan di ayatnya yang selanjutnya, yaitu hati itu, atau bagaimana orang kemudian membawanya. Mereka membawa dengan ucapan syukur di ayat 12 yang tadi itu. Pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oh, terima kasih banyak kepada Tuhan. Oh, saya berbangga kepada Tuhan, saya memberi. Saudara, memang bicara memberi dengan rela hati yang terbaik agak susah dalam perjalanan hidup manusia. Saudara, saya sering belanja di pasar, jadi saya juga orang yang sering kecewa dengan pedagang pasar, Saudara. Ini salah satu contoh, dan saya pikir itu juga adalah sikap yang tidak rela hati. Bapak Ibu kalau beli ikan, karena saya suka makan ikan, saya sering beli ikan. Entah lihat timbangannya, Bapak Ibu. Biasa di timbangan yang mereka timbang ikan atau daging, ada apa, Bapak Ibu? Ada tambalan besinya, ditambah-tambahin. Dia tambahin, terus timbangin. Gak apa-apa, Bapak Ibu, untung sih itu sah. Ilmu ekonomi, Saudara. Kita jual untuk untung tidak apa-apa, tapi jangan untung-untungan, itu masalahnya, Saudara. Nah, beliau ini di pasar Keranji, Saudara. Saya tidak tahu siapa namanya, tidak usah sebut orang itu juga kalau saya tahu. Di bawahnya ada tambahan besi. Jadi waktu saya datang, saya lihat ikan berapa sekilo ini? 28, 30.000, 40.000. Oh, boleh timbang? Begitu dia naruh saya lihat, loh, Bu, itu apa? Ini mah udah dari sana di bawahnya gitu. Oh ya, oh kenapa banyak besi gitu? Ya memang gitu. Oh, aduh Saudara, kadang hati saya kesel lihatnya. Ini bohong. Ini gak rela hati. Ini cari untung-untungan, Saudara. Gak bisa jujur, Saudara. Kita beri dengan rela hati dalam daging pun harus jelas. Udah barangnya gak berkualitas bilang, oh ini paling baik sebelumnya. Bapak cari di tempat lain kan ada. Padahal ini udah kena masa, Saudara. Bapak Ibu lihat yang jual makanan. Jual makanan rela hati tidak.
Kalau kita ingat orang tua dulu Bapak Ibu, bila beliau membawa barang jualan sebelum seperti sekarang zaman dulu, jual di pasar, pasti pilih yang terbaik. Dia akan milih buah yang paling baik, sayur yang paling segar, yang tak ada lagi pestisida dan sebagainya, dan dia jual. Kalau yang kurang baik, dia akan taruh buang atau beri kepada makhluk yang lain, binatang atau lain. Tapi dia akan beri yang terbaik. Orang sekarang mau rusak pun dijadikan yang terbaik, saudara. Sampai banyak penyakitan dan siap mati semua manusia, saudara. Saudara perhatikan baik Bapak Ibu. Memberi yang terbaik, pertanggungjawaban moral kita. Tulus, jujur, dan tidak ada udang balik batu. Saudara, ini yang Paulus kemudian sampaikan kepada jemaat di Korintus. Lalu bagaimana mereka memelihara hati, menjaga dengan baik, supaya hati itu tetap dengan sukacita, punya kualitas. Dia tidak sembarang memberi. Dia memberi dengan rela hati, dengan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan Allah. Bagaimana mereka memeliharanya? Bapak Ibu Saudara, Paulus berbicara di pasalnya yang ke-8, di ayatnya yang ke-15. Di ayatnya yang ke-13 yang mengatakan begini. Sebab kami dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Supaya ada keseimbangan, bukan untuk dirimu sendiri, jangan untuk mengamankan dirimu sendiri, tetapi juga melihat orang lain. Ayat 14 mengatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ayat 15 yang mengatakan, sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara-saudara sekalian, memberi dengan rela hati, dari hati kita yang terdalam, hati yang berkualitas, Tuhan melihat. Mari kita bersama melakukan hal itu dalam hidup kita. Amin.